jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan beribadah streaming pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, dan kami yakin Tuhan memberkati kami semuanya pada saat ini. Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Kami buka ibadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali lagi kita bersama-sama mengikuti ibadah streaming. Saya mengajak jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan, memasuki perjamuan kudus, dan berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita, dalam menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, Yesusku penyelamatku, sungguh tidak ada yang seperti Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
oleh darahnya kita diberikan kemenangan dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari sekedar pemenang. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau mendeklarasikan bahwa kita adalah orang-orang yang disediakan pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Sewi Elia Huang. Waktu dan tempat, persilakan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini ibadah perjamuan suci. Mari saudara bisa menyiapkan roti dan anggur. Nanti selesai kebenaran firman Tuhan ini, kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita akan belajar kebenaran darah yang suci Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebenaran firman Tuhan pada saat ini, darah yang suci Yesus Kristus memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2 dan ayat 18-19. Demikianlah firman Tuhan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus
supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah Yesus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, saya mempunyai seorang kawan. Dia tinggal di satu daerah, di satu pulau di Indonesia ini. Tetangganya itu adalah satu tempat sembayangan kepada ular putih. Sejarahnya tempat ini ya, ketika belum didirikan tempat sembayangan ular putih, dulunya sawah. Ketika digali ditemukan banyak ular putih di situ. Kemudian oleh penduduk setempat menjadi tempat sembayangan ular putih. Jalan yang di depan tempat sembayangan itu seringkali banyak terjadi hal-hal yang mistis, kecelakaan, gangguan. Kawan saya ini suatu hari dia pergi dan melewati depan tempat sembayangan ini. Tiba-tiba dia merasa ada yang mendorong dan dia jatuh. Dia naik sepeda motor pada saat itu. Kepalanya terantuk aspal sehingga mengalami cedera yang sangat berat. Dan saat itu dibawa ke rumah sakit di kota besar di pulau tersebut. Dokter angkat tangan. Tentunya keluarganya sayang ya, mendoakan, bergumul sedemikian rupa. Akhirnya tertolong. Tetapi dia harus mengalami cacat sehingga dia mempunyai kelemahan di dalam berpikir, tubuh yang lemah. Nah ini. Demikian juga saya mempunyai seorang teman hamba Tuhan ya. Suatu hari dia olahraga pagi, naik sepeda. Sudah olahraga dan dia akan menyeberang. Jalan sepi. Ketika sudah menyeberang, sudah sampai di tepi, tiba-tiba muncul sepeda motor dengan kecepatan tinggi, anak muda ya, pagi-pagi. Hanya hitungan detik. Dan menabrak hanya berapa senti di belakang sepeda olahraga itu, terpental. Dan kepalanya terantuk aspal, kemudian terjadi pendarahan. Tidak sadar, dibawa ke rumah sakit. Nah ini, oleh kemurahan Tuhan juga tertolong, tetapi biaya yang dikeluarkan itu ratusan juta. Lihat, hanya hitungan detik, tetapi biaya yang keluar itu ratusan juta. Kekasih Tuhan, tentunya peristiwa yang dialami kawan saya ini tidak diharapkan kita semua, karena kita tentunya sayang keluarga ya. Nah di sini saya teringat kesaksian seorang dukun yang bertobat. Dukun ini dukun di Afrika, sangat-sangat terkenal sebagai dukun yang mempunyai kekuatan kegelapan yang luar biasa. Ketika dia bertobat, mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, dia diperbaharui, dia dimuridkan. Dan dia menceritakan bahwa ketika dia masih menjadi dukun, pekerjaan iblis itu memang sesuai yang tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a. Pencuri itu datang mencuri, membunuh, membinasakan.
Sedangkan Yesus Kristus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Nah, di sini dukun yang sudah bertobat menjadi seorang hamba Tuhan ini menceritakan ketika dia masih dukun itu di alam roh, dia melihat mata batinnya itu melihat alam roh, di mana kuasa kegelapan bekerja sesuai dengan Efesus pasal 6 ayat 12. Iblis itu terorganisir, ada pemerintahannya, ada penguasa-penguasanya, ada penghulu-penghulu, ada roh-roh teritorial. Nah ini, jadi di balik hidup nyata kita ini, dinamika hidup kita sehari-hari, kita masih di atas daratan. Menghadapi dinamika hidup ini, kesulitan, kesukaran, tantangan, di baliknya itu ada alam roh. Nah di sini hamba Tuhan ini mengingatkan betapa pentingnya kita setiap hari mendoakan diri kita, keluarga kita supaya dilindungi dengan darah Yesus Kristus. Dilindungi dengan darah Yesus Kristus. Karena iblis itu selalu mencari celah, mencari kesempatan. Dia mau merusak kehidupan anak Tuhan, bahkan keluarganya. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10a. Mencuri, membunuh, membinasakan. Ini pekerjaan iblis dengan antek-anteknya. Nah di sini betapa pentingnya diri kita, keluarga kita dibungkus, dilindungi dengan darah Tuhan Yesus. Saya sudah bertahun-tahun selalu mendoakan diri saya, keluarga saya setiap pagi dan malam supaya dilindungi dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya sayang keluarga, demikian juga saudara sayang keluarga. Nah betapa pentingnya setiap hari kita mendoakan pagi malam supaya dilindungi dengan darah Tuhan Yesus. Kita sebut nama keluarga kita satu persatu. Kekasih Tuhan, darah Yesus berkuasa. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semua manusia di dalam dosa, Roma 3 ayat 23, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Nah di sini kekasih Tuhan, dari Adam dan Hawa sampai kepada semua manusia dan kepada kita, semua di dalam dosa. Dosa asal, dosa perbuatan. Ada dua bentuk dosa. Dosa asal dari Adam dan Hawa, dosa keturunan, dan dosa perbuatan dari setiap pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Tidak bisa. Tidak bisa. Dosa adalah dosa. Kalau kita memperhatikan di dalam ibadah Perjanjian Lama, untuk pengampunan dosa itu harus ada penumpahan darah. Coba kita membaca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Di sini kekasih Tuhan, harus ada korban hewan, lembu, domba untuk dikorbankan supaya dengan adanya penumpahan darah itu ada pengampunan dosa. Itu sebabnya selalu ada upacara pengorbanan hewan-hewan untuk pengampunan dosa. Itu terus menerus dalam ibadah Perjanjian Lama. Nah di sini kekasih Tuhan, dalam Perjanjian Baru kita melihat kalau Perjanjian Lama itu pengorbanan hewan itu sebagai simbol untuk pengampunan dosa, tapi itu harus terus menerus. Dan hewan itu kan tidak sebanding dengan
manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini, yang telah berdosa ini. Kekasih Tuhan, manusia di dalam kegelapan, manusia tidak mempunyai pengharapan. Puji Tuhan, dengan pengorbanan yang telah disimbolkan dalam perjanjian lama, kita melihat ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, mereka mengalami penderitaan yang amat sangat kerja paksa dengan begitu rupa. Mereka berseru-seru mohon kelepasan, dan lihat Allah mendengar dan memerintahkan Musa supaya orang Israel itu mengorbankan anak domba yang tidak bercacat celah. Supaya dikorbankan, darah dari anak domba yang tak bercacat celah itu dikenakan pada tiang dan ambang pintu. Dan tengah malam ketika balah kematian anak-anak sulung, nah di sini setiap rumah ambang pintu yang tidak ada tanda darah dari anak domba yang dikorbankan mengalami kematian anak-anak sulung. Sehingga tengah malam itu penuh tangisan dari orang-orang Mesir karena anak-anak sulung mereka meninggal. Ini kekasih Tuhan, jadi di sini tanda darah di setiap ambang pintu, tiang pintu rumah bangsa Israel itu. Disinilah dengan tanda darah itu maut itu lewat. Nah, di dalam acara yang diadakan bangsa Israel yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, mengorbankan anak domba yang tak bercacat celah. Itu perayaan Paskah, maut yang lewat. Nah, kekasih Tuhan, sejak itu selalu dirayakan untuk pengorbanan hewan ini bagi pengampunan dosa. Dan ini satu nubuatan bahwa nanti akan datang Mesias. Mesias inilah yang menjadi anak domba Allah yang disembelih. Dan darahnya yang tertumpah ini menghapus dosa setiap orang yang menerima Yesus Kristus di dalam hatinya, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kekasih Tuhan, dalam masa perjanjian baru, Yesus Kristus datang. Yesus lahir dari seorang perawan Maria oleh mujizat pekerjaan Roh Kudus. Kita lihat masa kecilnya dia sangat cerdas firman Tuhan. Sampai imam-imam di bait suci terkagum-kagum. Ketika memasuki pelayanan dia menerima baptisan air. Yohanes membaptis Yesus pada saat itu. Dan Roh Kudus turun seperti burung merpati di atas kepala Yesus Kristus. Dan Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi. Anak ini bukan dalam pengertian biologis. Allah menyatakan bahwa Yesus berasal dari surga. Yesus yang berasal dari surga pasti tahu jalan ke surga karena dia dari surga. Dia berasal dari surga. Dan memasuki pelayanan kita melihat tanda-tanda mujizat menyertai. Dan ajarannya memiliki spiritualitas yang amat dalam. Kasih. Lihat di dalam pelayanan Yesus, hati Yesus penuh belas kasihan. Ini hatinya Yesus Kristus. Belas kasihannya kepada sesama. Karena begitu rupa tanda-tanda ilahi menyertai yang menunjukkan ketuhanannya. Begitu banyak pengikutnya. Dan imam-imam pada waktu itu menjadi iri dan dengki. Yesus difitnah. Ketika Yesus difitnah, kita lihat mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia dikhianati muridnya sendiri, Yudas. Lihat, Yesus ditangkap tentara Romawi pada waktu itu. Yesus dianiaya baik penderitaan badani maupun batinia. Penderitaan batinia kita lihat begitu rupa, penghinaan yang luar biasa. Siksaan jasmani,
Cambuk Romawi yang mempunyai 3 cabang, setiap cabang mempunyai 3 cabang. Sekali cambuk 9 pilu di tubuh Yesus. Yesus dicambuk berdasarkan hukum Romawi pada waktu itu 40. 40 kali 9, 360 pilur di tubuh Yesus. Lihat, belum lagi penderitaan batiniah. Dipukuli, ditinju, diludahi. Lihat penghinaan yang begitu luar biasa, diludahi. Penderitaan yang begitu amat sangat sampai Yesus mati. Bahkan Yesus mati pun masih dianiaya. Lambungnya ditombak, keluar darah dan air. Sampai Yesus mati. Kekasih Tuhan, ketika Yesus mengalami penderitaan jasmania dan batinia, kita lihat satu karakter yang mulia. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 24. Lihat, Yesus tidak berbuat dosa. Yesus tidak mengancam, dia tidak menipu, dia tidak mencaci maki sampai mati. Kalau kita mau jujur, kita seringkali gampang bersungut-sungut. Yesus sampai mati. Penderitaannya yang begitu amat sangat. Justru Yesus harus mati. Untuk apa? Untuk mengalami kematian itu. Jangan sampai dikatakan hanya basa-basi slogan. Dan Yesus mati untuk apa? Untuk mengalahkan kematian itu. Karena kita semua manusia harus mengalami kematian. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ada banyak saksi murid-murid. Ya, demikian juga dikatakan lebih dari 500 saksi sekaligus. 1 Korintus 15 ayat 6 dan 7. Bukti ini sangat kuat. Yesus bangkit, sebab itu di dalam 1 Korintus 15 firman Tuhan katakan apa? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di mana kekuatanmu? Maut sudah dipatahkan. Luar biasa, Yesus mengalami penderitaan yang amat sangat. Dan Yesus ikhlas, bukan terpaksa. Dia menerima semua penderitaan itu. Bahkan, nah ini makna ikhlas yang sangat dalam menurut Alkitab. Memberkati. Lihat pengorbanannya itu mengandung satu makna yang sangat dalam karena kasih kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Menanggung dosa kita, menanggung kelemahan kita, sakit penyakit kita, oleh pilu-pilunya kita disembuhkan. Luar biasa. Kekasih Tuhan, pengorbanan Yesus memberkati kita. Dosa kita seberat apapun, di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, kita perhatikan, sekalipun dosamu merah kermisi akan menjadi putih seperti salju, merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Seberat apapun dosa saudara, darah Yesus, darah yang suci itu, darah yang tak bernoda, tak bercacat celah itu, mempunyai kuasa untuk menghapus dosa saudara, mengampuni dosa saudara, bahkan melindungi saudara dengan pelindungan darah yang suci, darah yang kudus itu. Iblis tidak bisa tembus, karena darah yang suci, darah yang tak bernoda, darah orang benar itu, darah anak Allah, darah anak manusia, manusia sejati Yesus Kristus yang berkorban sebagai domba Allah yang tersembelih itu. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan saudara, di dalam Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 9 kita bisa melihat di situ. Ibrani pasal 5 ayat 9. Dan sesudah Yesus Kristus mencapai kesempurnaannya, sempurna saudara, ia menjadi pokok keselamatan. Perhatikan, pokok keselamatan. Dia Mesias yang berkorban itu. Jangan kita percaya Mesias-Mesias yang menyatakan diri sesudah Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan akan muncul Mesias-Mesias palsu. Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Nah, abadi Yesus Kristuslah Mesias yang sejati itu. Jangan lagi menunggu Mesias akan datang. Yesus itulah pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat. Nah, taat kepada Yesus Kristus. Anak domba yang tersembelih itu sudah
mengerjakan karya yang terbesar, karya yang agung, yang sangat dibutuhkan kita semuanya, karena kita manusia berdosa. Tidak bisa hanya dengan hewan-hewan yang dikorbankan, lembu, domba, itu harus terus menerus. Disinilah Yesus Kristus, anak domba yang tersembelih itu, sudah melaksanakan karya yang agung. Itu sebabnya di dalam Wahyu kita membaca Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 kita membaca ayat 11 sampai dengan 14. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat berikutnya ayat 14. Mari kita membaca. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa. Dan perhatikan saudara, beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima 1, kuasa, 2, dan kekayaan, 3, dan hikmat, 4, dan kekuatan, 5, dan hormat, 6, dan kemuliaan, 7, dan puji-pujian. Angka 7 itu kekasih Tuhan dalam tradisi Yahudi, angka sempurna. Lihat, hanya anak domba yang tersembelih itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengerjakan karya yang agung itu, layak menerima 7 kemuliaan ini. Dan ayat berikutnya, dan aku mendengar semua makhluk di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia, yaitu Bapa surgawi yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, yaitu Yesus Kristus, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Di sini menunjukkan Yesus Kristus, Tuhan itulah yang layak disembah. Mari kekasih Tuhan, kalau tua-tua malaikat berlaksa-laksa menyebutkan kata-kata suci ini, mari kita bersama-sama. Kapan lagi? Mari kita bersama-sama. Saudara bisa memperhatikan Alkitab saudara, kita membaca bersama-sama ayat 13, ya mulai ayat 12, anak domba yang disembelih, kemudian juga ayat 13. Ayat 12 dan 13, ya. 1, 2, 3 kita bersama-sama dengan iman. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar suara makhluk di surga dan di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, Bapa surgawi itu, dan bagi anak domba, yaitu Yesus Kristus, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan suci. Mari kekasih Tuhan, kita angkat roti dan anggur ini. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan supaya perjamuan suci ini memberkati kita semuanya. Kita perlu menguji diri kita. Ujilah, dan firman Tuhan katakan ujilah supaya perjamuan suci ini memberkati kita semua. Perjamuan suci adalah sakramen mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Kita yang harusnya binasa karena dosa, kita tidak mempunyai pengharapan. Puji Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita mempunyai pengharapan. Kita angkat roti dan anggur ini. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, dosa perkataan, dosa pikiran, dosa di dalam hati kami, di dalam perilaku kami, sikap hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni kami. Darah Tuhan Yesus menyucikan kami. Kami mau setiap hari Tuhan kami dikoreksi. Setiap pagi, setiap malam kami dikoreksi. Sesuai firman Tuhan, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Roh Kudus tolong kami di dalam hidup kami ini. Dan kami mohon Tuhan berkati roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti ini adalah tubuh Tuhan, anggur ini adalah darah Tuhan. Kami sambut perjamuan suci ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, kita angkat roti ini. Kita angkat di atas kepala kita, dengarkanlah firman Tuhan. Injil Lukas 22 ayat 19. Lalu Yesus Kristus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus Kristus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sekarang kita angkat cawan anggur ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kekasih Tuhan, bukankah anggur ini ada persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap pribadi yang makan minum perjamuan suci menjadi satu dengan Tuhan. Saya di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di dalam saya. Dan setiap pribadi mengalami kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kami sangat percaya karena Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami memuji kebesaran Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Bersama umatmu kami memuji kebesaran Tuhan. Glory, glory. Kami memuji kebesaran-Mu. Layaklah Tuhan diagungkan, dibesarkan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah Bapa Surgawi yang di dalam Tuhan Yesus sudah menyelamatkan jiwa kami. Mujizat yang paling besar, anugerah yang paling besar, keselamatan jiwa kami. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus kami terus menerus diperbaharui. Sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, kesehatan saudara. Mari Tuhan jadikan umat Tuhan menjadi umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka berbuah dan nama Tuhan dimasyurkan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan yang berdaulat, kami hanyalah hamba. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Tolong Tuhan Indonesia ini, supaya wabah ini tidak berlarut-larut. Mari Tuhan, kedaulatan Tuhan, belas kasihan Tuhan, Tuhan tolong bangsa negara Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.